Bung Fadli? Ya begini Saudara Aiman, itu wacana seperti ini adalah wacana yang sangat berbahaya. Bahayanya apa? Bahayanya itu akan menimbulkan oligarki. Oke, kekuasaan politik yang Dan bersama-sama. kecenderungan menuju kepada otoritarianisme. Nah, dan bahkan menurut saya bisa ini membuka kotak Pandora itu mengenai dasar negara. Kemudian bentuk negara, apakah negara kesatuan atau federasi? Anda mau mengatakan itu menjadi godaan baru ketika ini dibuka? Itu dia. Kan itu tinggal satu langkah dari otonomi. Bisa jadi Indonesia menjadi negara federasi, negara-negara bagian. Iya, itu salah satu diskurs intelektual. Tentu kita ingin NKRI, NKRI selama-lamanya. Tetapi apakah NKRI ini bisa mensejahterakan rakyat? Kan bisa timbul perdebatan semacam itu. Jangka-panjangnya Anda mengatakan bisa terjadi konflik horizontal, bisa terjadi kerusuhan, bisa pecah Indonesia. Bisa macam-macam. Oleh karena itu jangan karena nafsu dan hasrat kekuasaan yang belum tentu juga itu membawa manfaat bagi rakyat, bisa saja justru membawa kemudaratan. Legitimasi politik Jokowi hancur. Halo sahabat, kembali channel kami Mahakarya Cendana hadir untuk memberikan informasi terkini untuk Anda. Dan pastinya, sebelum lanjut untuk informasinya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Inilah informasi selengkapnya. Legitimasi politik Jokowi hancur oleh Himawan Sutanto, pemerhati budaya politik. Gelora News. Sudah 4 bulan ini, tidak ada solusi yang bisa dirasakan rakyat untuk menanggulangi wabah virus COVID-19. Tetapi, sikap tegas pemerintah tidak ada yang jelas. Semua abu-abu. Bahkan cenderung ada pembiaran yang semakin tambah kacau. Negara sama sekali tidak hadir dalam mengatasi pandemik ini. Rakyat justru semakin takut terhadap nasibnya yang tidak menentu. Ketakutan itu wajar, sebab tidak ada kepastian penanganan yang menenangkan. Tinggal di rumah sudah, tapi semua transportasi, baik darat, laut, dan udara masih saja berjalan normal. Sementara, yang tinggal di rumah sudah semakin gelisah saja, apalagi yang harus masuk kerja, karena takut kehilangan pekerjaan. Ditambah munculnya rasa was-was, di mana rakyat dihantui rasa takut terhadap ancaman kriminal terkait bebasnya 30.000 lebih narapidana. Hal ini tidak mengada-ada karena banyak dari napi yang sudah keluar kemudian masuk lagi karena melakukan kejahatan. Sementara itu, sikap bagi-bagi proyek yang diterima staf khusus milenial Presiden Joko Widodo mengakibatkan politik istana disorot kembali. Setelah para pejabat yang saling rala dan jalan sendiri, hal tersebut makin menunjukkan terpuruknya politik istana yang tidak bebas dari kepentingan politik sesaat. Bahkan, sikap Gubernur DKI saja terkesan harus diganjal karena meruntuhkan popularitas Jokowi yang harus melakukan pembagian sembako sendiri di Jakarta dan Bogor. Sepertinya politik istana dalam keadaan darurat yang sangat besar. Presiden Jokowi meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan physical distancing, jaga jarak aman, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif agar memutus mata rantai persebaran virus corona baru atau COVID-19. Selain itu, usulan pemerintah untuk memberlakukan darurat sipil agar penerapan PSBB ini dapat dijalankan secara efektif menjadi pertanyaan kita bersama. Sebab dinilai tidak konsisten. Jokowi melanggar aturannya sendiri. Padahal kita sepakat bahwa saat ini seluruh komponen bangsa dari seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun rakyat, sedang berusaha keras berperang melawan corona. Berbagai cara sudah dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun rakyat secara mandiri. Namun,
Di tengah kondisi ketidakpastian ini, selalu saja pejabat istana yang membuat kegaduhan. Baik itu informasi bohong, pernyataan yang berimplikasi, kekhawatiran dan kepanikan yang berlebihan. Tidak ada satu suara adalah bentuk amburadulnya politik di istana. Belum lagi koalisi pendukung pemerintah yang lebih mengutamakan pembahasan RUU Omnibus Law daripada kesehatan rakyat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Darurat politik kekuasaan adalah realitas yang ada, sebab kekuasaan yang dimiliki Jokowi sudah hancur karena virus tersebut. Di saat krisis, seharusnya Jokowi sebagai pemimpin utama memberikan kepercayaan dan keyakinan terhadap wabah tersebut. Bukan, malah ambigu dalam mengambil sikapnya. Wajarlah jika popularitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin naik karena sikapnya yang jelas, tegas, dan terukur. Di atas adalah langkah yang dimainkan istana yang tidak memberikan efek positif. Hal itu menjadi pertanyaan kita bersama tentang kekuasaan istana yang gamang dalam menjalankan kepemimpinannya di saat wabah virus ini muncul. Gojekan para pejabat saat virus itu mewabah di dunia sangatlah wajar jika rakyat memberikan penilaian kurang positif bagi Jokowi, terutama di media sosial atau obrolan warung kopi. Sehingga sangat wajar ketika rakyat banyak yang tidak melaksanakan himbauan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat. Karena tidak ada implikasi hukum apapun ketika masyarakat tidak melaksanakan himbauan tersebut. Implikasinya hanya dalam bentuk implikasi sosial yang kemudian berdampak pada implikasi politik yang tidak menguntungkan Jokowi. Sebab kekuasaan Jokowi masih bersifat personal. Dalam teori Max Weber, di mana kekuasaan itu dapat diartikan sebagai sesuatu kemungkinan yang membuat seorang aktor di dalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri dan yang menghilangkan halangan. Sulit bagi rakyat percaya pemerintah jika Sri Mulyani tetap tak mau ekspor APD. Rencana Menteri Keuangan atau Menko Sri Mulyani Indrawati yang akan tetap melakukan ekspor alat pelindung diri atau APD ke Korea Selatan dan Jepang merupakan langkah yang anomali. Pasalnya, kebutuhan APD dalam negeri untuk menghadapi pandemi virus corona baru atau COVID-19 ini masih kekurangan. Apalagi tim medis tanah air yang masih memerlukan APD untuk menangani pasien COVID-19. Begitu tegas Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah saat berbincang dengan kantor berita politik Ermal sesaat lalu. Deddy Kurniasyah mengatakan, rasanya sulit untuk menafsir isi pikiran Sri Mulyani. Bagaimana bisa melakukan ekspor sementara kebutuhan dalam negeri compang-camping? Menurutnya, pemerintah seharusnya memprioritaskan kebutuhan APD dalam negeri yang masih sangat membutuhkan. Sebab, untuk mensuplai kebutuhan APD, masyarakat secara sukarela bahu-membahu membantu pengadaan APD. Menjamurnya donasi publik untuk suplai APD adalah bukti negara tidak memiliki kesiapan. Kalau kemudian Menko tetap ekspor, maka semakin sulit mempercayai kerja pemerintah. Menko Sri Mulyani menegaskan, pihaknya akan tetap melakukan ekspor APD ke luar negeri, yakni Korea Selatan dan Jepang. Namun dia mengklaim rencana ekspor itu tanpa mengurangi kebutuhan dalam negeri untuk menangani COVID-19. Indonesia juga membantu negara lain, karena salah satu negara penghasil APD terbesar dunia. Jadi kontrak dengan negara lain tetap akan dilakukan, dipenuhi tanpa kita korbankan kebutuhan APD di dalam negeri. Begitulah kata Sri Mulyani usai rapat sidang kabinet bersama Presiden Joko Widodo melalui konferensi video. Bagaimana menurut pendapat Anda? Tepatkah langkah yang diambil oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk ekspor APD? Sementara kita tahu bagaimana kondisi APD yang ada di negeri kita ini. Berikan tanggapan Anda di kolom komentar dan pastikan Anda tetap bersama channel kami, Mahakarya Cendana. Legitimasi politik Jokowi hancur. Halo sahabat, kembali channel kami Mahakarya Cendana hadir untuk memberikan informasi terkini untuk Anda. Dan pastinya, sebelum lanjut untuk informasinya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Inilah informasi selengkapnya. Legitimasi politik Jokowi hancur. Oleh
Himawan Sutanto, pemerhati budaya politik.